adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Pada masa kolonial pemerintahan Belanda, Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg, yang berarti tanpa kecemasan atau tanpa keluh kesah. Pada awal abad ke-5 Masehi, kota Bogor menjadi pusat kerajaan Tarumanegara, yang merupakan kerajaan tertua kedua Nusantara setelah Kerajaan Kutai. Di kota ini terdapat situs wisata populer, yaitu Kebun Raya Bogor. Di dalamnya banyak situs bersejarah yang terabadikan dalam bentuk bangunan, patung, prasasti, makam, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Jejak Kisah. Bersama saya Muhammad Ghazi Gaisan Al-Ashari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengupas sejarah kota Bogor yang konon disebut sebagai kota tanpa keluh kesah. Kali ini kami telah berada di Kebun Raya Bogor bersama narasumber kami, sejarawan dan guru Sirah SMPI Nurul Fikri Boarding School Lembang, Ustadz Suryadi Saputra. Terus ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Tolib semua. Kita hari ini sedang berada di sebuah tempat ya, yang kalau kita tadi berjalan ya dari arah sana tadi arah tol, itu sebenarnya ada sebuah jalan ya dari puncak, yang mana jalan ini dulu, jalan itu adalah bagian dari jalan yang dibuat oleh Daendels ya, Herman Daendels, yaitu yang disebut jalan dari Anyer ke Panarukan. Anyer itu dari Banten, Panarukan itu adanya di Jawa Timur. Jadi dari ujung ke ujung dua pelabuhan dikuasai, karena pelabuhan itu adalah tempat untuk datangnya barang-barang yang akan dijual seperti lada dan lain sebagainya, rempah-rempah ya. Dan pemerintah Hindia Belanda itu sangat menjadikan Daendels itu seorang yang punya prestasi tinggi. Walaupun pada prakteknya ketika jalan itu dari Jakarta tidak ada masalah dari Anyer ke Jakarta, tapi ketika sudah masuk ke Megamendung, itu yang puncak atas, karena ini macet ya, kalau nggak macet tadi kita bisa turun di sana ke Megamendung, itu jalan bersejarah. Nah, dibongkar ya, yang terjal itu dibongkar. Nah, disitulah nanti banyak korban di situ, sampai ke Cirebon itu daerah rawa-rawa, di situ banyak yang menjadi korban. Jadi jalannya memang jalan yang dibutuhkan. Prestasinya memang luar biasa, tapi memakan korban jiwa yang cukup besar dari bangsa kita. Nah, kalau kita lihat, ini juga sebuah kota, ya, kota Bogor, yang sering dijuluki kota hujan, walaupun sebenarnya dulu orang-orang Belanda itu menemukan wilayah ini, memang sudah dalam bentuk sebuah kota yang sangat sejuk, yang sangat menakjubkan gitu ya. Sehingga orang datang ke sini tuh menjulukinya, orang Belanda itu Buitenzorg namanya, atau yang disebut dengan kota tanpa keluh kesah ya. Jadi orang kesini itu hilang semua stresnya, kesibukan di kota Batavia itu hilang. Sehingga ada seorang gubernur Hindia Belanda, saking takjubnya terhadap pemandangan yang ada di kota Bogor ini, dia membuat sebuah peristirahatan. Nah, itulah yang sekarang jadi istana Bogor. Itu dulu tempat peristirahatan dari kaum pembesar dari Hindia Belanda. Nah, kalau kita bertanya, ini Kebun Raya ini dulunya apa? Ya, Kebun Raya ini dulunya adalah bagian dari ibu kota Pakuan Pajajaran.
Dan ini dulu adalah hutan yang memang sengaja dibuat seperti begini. Dan dulu dalamnya itu ada hewan-hewan yang bisa diburu oleh keluarga kerajaan ya. Jadi mungkin ini kalau dibongkar ini banyak sekali bekas peninggalan-peninggalan kerajaan seperti yang kita lihat di belakang kita ini salah satu ininya ya bentuknya. Dulunya ada di tepi sungai ini, tapi udah dipindahin ke sini. Ya, jadi ini patung peninggalan dari kerajaan Pajajaran. Ini asli nih dari kerajaan Pajajaran. Itu ada prasastinya tertulis dengan huruf Palawa dalam bahasa Sanskerta. Dulu ini di tepi sungai. Ya, tapi dibawa ke sini, dilestarikan. Ini menunjukkan bahwa dulu ini adalah memang wilayah istana kerajaan Pajajaran. Terus bagaimana dengan nanti ada Raffles dan lain sebagainya? Dia datang ke sini sebenarnya sudah berbentuk seperti ini. Masih ada sisa-sisanya seperti ini. Tapi akhirnya nanti ditata rapi ya dan lain sebagainya, terus ditambahkan dengan tumbuhan-tumbuhan yang diambil dari berbagai negara ya. Dalam sejarah terdirinya Kota Bogor, tentu tidak terlepas dari sejarah kelam masa penjajahan, terutama masa penjajahan Belanda yang berlangsung selama 3,5 abad. Mari kita lihat bersama makam para petinggi Belanda yang terdapat di Kebun Raya Bogor. Terus ikuti saya. Oke, Ustadz, sekarang boleh jelaskan kepada kami kita sedang berada di mana dan akan melakukan apa? Baik ya, seperti yang sudah saya katakan, ini adalah area pemakaman Belanda yang cukup lama, kuno ya, dari tahun abad ke-18. Disinilah dimakamkan beberapa keluarga penting dari Gubernur Hindia Belanda. Bahkan Gubernur Hindia Belanda itu ada dua nih yang saya lihat. Yang pertama Ari Prins, yang satu D.J. de Eyren ya. Maka di situ dilihat pasti ada Gubernur Hindia Belanda. Nah, yang sangat menarik kalau kita lihat dari nisannya ini, kan kalau Belanda itu kan yang jelas Protestan. Tapi kalau kita lihat dari bentuk nisannya ini menggambarkan hampir semuanya simbol-simbol dari kaum Mason. Ini obor terbalik. Salah satu simbolnya, pokoknya kalau simbol obor terbalik itu salah satu ciri dari para masonik gitu ya. Nah ini sama ya, ini kupu-kupu raja, ini juga salah satu dari lambang kaum masonik, dan yang jelas itu adalah bintang David, bintang 6, sudut 6 ya. Padahal dia dikatakan beragama Protestan, tapi di sini kita lihat disamarkan seakan-akan dia seorang seniman, ya, orang yang berseni tinggi, tapi kita lihat itu makamnya ada simbol bintang David. Itu udah jelas kan siapa itu ya. Coba kalau ke sini kita lihat ini Ouroboros namanya, yaitu ular yang menggigit ekornya. Itu jelas ini simbol dari kaum para Mason, yang mana ini ular menggigit ekor ini ya, ini simbol dari para kaum persaudaraan ular. Kaum persaudaraan ular yang mana ini sama seperti Gubernur Jenderal Kochler. Jenderal Kochler itu yang mati ditembak di Aceh oleh sniper itu, ininya sama. Karena dari 37 anggota kaum Masonik itu
36-nya itu adalah kaum Mason. Nah, ini simbol dari kaum Ksatria Templar. Ya, baik ya, kita lanjut pembahasan kita tadi tentang Kota Bogor. Jadi Kota Bogor ini dulu adalah tempat, khususnya kebun raya ini, kita tahu bahwa ini sebenarnya bukan taman untuk umum orang kesini kalau dulu ya, tapi tempat tinggal pejabat penting dari Gubernur Hindia Belanda. Nah, kalau kita lihat nanti di depan itu ada tugu ya, tugu dari istrinya Raffles, itu dibuat karena kecintaan Raffles kepada sang istri. Nah, itu adalah sebagai bentuk kecintaan Raffles kepada istrinya yang sudah menginisiasi untuk membuat taman. Jadi Raffles punya istrinya pengen punya taman yang di dalamnya itu banyak tanaman-tanaman yang begitu beraneka ragam dari seluruh dunia. Nah, maka dipilihlah tempat yang disebut dengan kota tanpa keluh kesah ini tadi ya, yang keindahannya sangat luar biasa sehingga para gubernur Hindia Belanda itu betah tinggal di sini. Jadi memang Kota Bogor ini menjadi kota kenangan gitu buat buat hampir semua orang, terutama buat orang-orang Belanda ya. Walau demikian, ini juga menarik ketika kita membahas tentang masuknya Freemason di Indonesia ya, di Nusantara. Nah, itu Bogor ini termasuk kota yang menjadi pusatnya. Maka nanti ada perkumpulannya masyarakat Mason Bogor namanya. Bahkan ada jalan namanya Jalan Loji. Nah, Loji itu kan nama Loji Freemason itu. Jalan Loji di situ. Nah, kalau kita lihat nanti ke Berenang Siang, ya tadi kita lewat ya, Berenang Siang itu kan ada tugu. Nah, dulu tugunya itu nggak ada kujangnya itu. Tugunya hanya berupa lurus gitu. Berarti itu simbol obelix ya. Simbol dari kaum Mason yang dibuat oleh seorang anggota Mason dari keturunan Raja Afrika. Nah, dia bersama temannya yang orang Belanda datang ke sini, akhirnya membuat ya. Jadi mereka memang punya kepedulian terhadap dunia ilmu pengetahuan, walaupun pada akhirnya nanti menjauhkan dirinya dari ketuhanan. Itulah orang-orang Mason. Nah itu ya, kita sudah sampai di penghujung perjalanan. Kita sudah banyak membahas tentang kondisi Kota Bogor, kota tanpa keluh kesah, yang memang sejuk, tapi sekarang sudah terasa panas karena banyak pemukiman yang begitu padat ya. Demikianlah sejarah Kota Bogor yang sangat luar biasa. Terutama di kebun raya ini yang menyimpan banyak situs bersejarah yang diabadikan sehingga dapat dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam setiap langkah ada kisah, karena ini jejak kisah. Sampai jumpa pada episode berikutnya.